Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Islah yang berbahagia, pada kuliah singkat kultum atau kajian singkat ba'da asar ini saya akan menyampaikan tentang adab-adab batin dalam bersedekah, di mana ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang berzakat, oleh orang yang bersedekah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia harus paham maksud berzakat itu apa. Maksud Allah memerintahkan agar dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagai ujian. Jadi kan kita suka, kita cinta dengan uang, dengan harta. Kita diuji, apakah kita lebih cinta dengan harta atau dengan perintah Allah? Kan kita mengaku mencintai Allah, diujilah pengakuan kita mencintai Allah itu dengan mengeluarkan harta yang juga kita cintai. Nah, ketika kita berzakat, ketika kita bersedekah, kita lulus ujian, insya Allah. Itu yang maksudnya. Kemudian yang kedua maksudnya adalah membersihkan hati kita dari kikir, dari bakhil. Bakhil ini kan penyakit hati yang mengotori jiwa manusia. Dengan mengeluarkan harta, berzakat dan bersedekah, maka dia bersih hatinya dari bakhil, dari kikir. Kemarin kita sudah bahas batasan syariah tentang kikir. Kikir itu, orang kikir itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan hal-hal yang wajib yang berkenaan dengan harta. Apa itu hal-hal yang wajib? Hal-hal yang wajib itu adalah zakat dan sedekah wajib lainnya, serta memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau dia mengurangi ini, tidak memenuhinya, maka dia kikir. Nah, ketika kita mengeluarkan hal-hal yang wajib dengan harta kita, dengan berzakat, maka kita sudah terbebas dari kikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita pahami dari maksud zakat itu adalah mensyukuri nikmat harta. Mensyukuri nikmat harta. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. Jadi bentuk mensyukuri itu dengan mengeluarkannya di jalan Allah. Ini yang pertama yang harus dipahami oleh orang yang berzakat. Yang kedua yang harus dipahami oleh orang yang berzakat adalah jangan menyakiti hati penerima dan jangan menyebut-nyebut zakat kita. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juz ketiga disebutkan, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima, menyakiti orang-orang mustahik. Nah, orang yang berzakat, orang yang membantu orang lain, itu adalah dia sudah berbuat baik. Ini hal yang biasa. Tetapi orang miskin yang menerima zakatnya, ini pun sebenarnya sudah berbuat baik kepada orang kaya yang memberikan zakatnya. Kenapa? Kan zakat itu membersihkan hati, membersihkan harta. Maka ketika ada orang miskin yang menerimanya, maka dia menjadi terbersihkan. Terbersihkan hartanya, terbersihkan jiwanya dengan sebab orang miskin tadi. Maka dia pun harus berterima kasih kepada orang miskin yang dengan sebab orang miskin itu dia menjadi bersih, gitu. Nah, kan zakat itu bentuk syukur. Dengan adanya orang miskin dia bisa bersyukur. Karena orang miskin mau menerima zakat dia, maka dia menjadi orang yang bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau tidak ada orang miskin, bayangkan kalau tidak ada orang mustahik, bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah dalam berkenaan dengan harta? Bagaimana dia bisa membersihkan hartanya? Nah, jadi sama-sama menguntungkan sebenarnya, sama-sama beruntung. Orang kaya yang berzakatnya dia beruntung, orang miskin yang menerimanya pun sebenarnya beruntung tambah beruntung kan, sama-sama. Jadi jangan menyakiti hati penerima
dan jangan menyebut-nyebutnya. Makanya adab batin yang ketiga kata ulama adalah menganggap remeh zakat harta yang kita berikan, tidak menganggap hebat. Kenapa? Ketika kita menganggap hebat kita sudah berzakat, menganggap diri kita sudah, wah sudah benar saya ini sudah hebat ini dengan saya bersedekah ini, maka itu artinya dia menjadi ujub. Ujub itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Nah, ujub ini penyakit hati, merasa kagum dengan diri sendiri karena dia berhasil berzakat, ini penyakit hati. Maka dia akan mengurangi pahala sedekah, dia akan mengurangi pahala wajib, pahala zakat, bahkan juga bisa membatalkan pahalanya. Nah, jadi ujub, merasa diri hebat dengan berzakat tersebut. Di antara salafus soleh, ulama-ulama salaf itu di zaman kemasan Islam mengatakan ada 3 hal yang menjadikan sempurna ibadah zakat dan sedekah seseorang. Yang pertama katanya adalah menganggap remeh, menganggap biasa, tidak menganggap hebat dirinya ketika membantu orang itu. Yang kedua, merahasiakannya, gitu, merahasiakannya. Kenapa? Karena dengan dirahasiakan pahalanya lebih besar di sisi Allah. Yang ketiga, mensegerakannya. Ketika kita ada ingin berzakat, ingin bersedekah, ingin memberi, niat yang ada itu terbersit itu segera laksanakan. Kenapa? Karena niat itu nanti hilang, berkurang, dicuri setan. Nah, seperti itu. Nah, ini 3 adab besar, adab batin ketika kita berzakat atau bersedekah. Ada beberapa adab berikutnya yang insya Allah nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.